Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman pemilih dimanapun Anda berada. Senang sekali hari ini saya Anissa Nurhidayah kembali hadir menjumpai Anda dalam tayangan podcast KPU Kabupaten Ponorogo. Ruang dialog edukatif yang kami hadirkan sebagai media informasi, literasi, dan sarana penguatan kesadaran masyarakat secara akurat, objektif, dan mencerahkan. Nah, pada episode kali ini, podcast KPU Kabupaten Ponorogo menghadirkan tema yang sangat penting dan juga relevan, yaitu ASN KPU, antara netralitas dan pelayanan publik. Sebagaimana kita ketahui bahwa aparatur sipil negara di lingkungan KPU memiliki peran yang sangat penting dan juga strategis dalam mendukung penyelenggaraan pemilu. Di satu sisi, ASN diamanatkan untuk menjaga netralitas secara tegas. Namun di sisi lain, ASN juga memiliki tanggung jawab untuk memberikan pelayanan yang optimal terhadap masyarakat. Lalu muncul pertanyaan, bagaimana cara ASN KPU tetap menjaga netralitas di tengah dinamika politik dan bagaimana cara ASN KPU tetap memberikan pelayanan yang optimal terhadap masyarakat tanpa berpihak? Nah, untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut, sudah hadir di tengah-tengah kita narasumber yang sangat hebat luar biasa. Siapa lagi kalau bukan Bapak Zainal Arifin, Bapak Sekretaris KPU Kabupaten Ponorogo. Nah, sebelum kita sapa, ini dia profil selengkapnya. Nah baik teman pemilih, itu tadi profil lengkap dari Bapak Sekretaris kita, Bapak Zainal Arifin yang sudah melalang buana di dunia birokrasi. Mari kita sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak Zainal. Mbak Anissa. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Terima kasih atas kedatangannya di podcast KPU Kabupaten Ponorogo, Pak. Ya. Mungkin bisa disapa terlebih dahulu teman pemilih yang sedang menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman pemilih di seluruh tanah air. Pada hari ini alhamdulillah kita berada dalam kondisi walafiat untuk kita melaksanakan podcast. Semoga ini lebih memberikan makna dan nilai yang positif kepada kita di hari ini dan selanjutnya. Demikian. Baik Pak Zainal, terima kasih atas kedatangannya. Jadi hari ini tema yang akan kita bawakan adalah ASN KPU, antara netralitas dan pelayanan publik. Langsung saja ya Pak, di pertanyaan yang pertama. Sebenarnya netralitas itu sering disebut sebagai fondasi utama ASN KPU nih Pak. Menurut Bapak, apa sih sesungguhnya makna netralitas dan bagaimana ia diterjemahkan dalam praktik kerja sehari-hari? Silakan Bapak. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, para teman-teman pemilih. Senang sekali bisa bertemu di tempat ini terkait dengan pokok bahasan kita hari ini. Ini sangat menarik ya, sangat menarik dan ditunggu-tunggu seluruh khalayak tentang bagaimana sih itu netralitas ASN baik di birokrasi maupun di luar birokrasi. Jadi pada kesempatan ini saya mencoba mengkaji, menelaah makna dari netralitas itu sendiri, bahwa netralitas adalah kondisi atau sikap yang tidak memihak, tidak berpihak atau tidak terlibat dalam konflik maupun kepentingan tertentu, terutama dalam konteks politik dan pelayanan publik, agar kita dapat bersikap objektif, independen, dan adil dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat tanpa diskriminasi. Demikian Mbak Anissa. Baik, jadi netralitas itu bisa disebut sebagai hal-hal yang harus kita jaga ya Pak. Di atas preferensi pribadi ada tanggung jawab yang harus kita emban untuk memberikan pelayanan publik yang optimal terhadap masyarakat. Lalu Bapak, di tengah dinamika masyarakat yang semakin aktif dan ekspresif dalam berpolitik, bagaimana sih tantangan yang dihadapi ASN KPU dalam menjaga netralitas tersebut Bapak? Silakan. Terima kasih Pak Anissa. Jadi dalam dunia birokrasi ya namanya tantangan ya terkait itu banyak dan ada, apalagi di tengah hiruk pikuk carut marut birokrasi kita ya, khususnya di KPU kita dituntut untuk selalu netralitas. Kenapa? Ya ibaratnya kita ini sebagai wasit ya, sebagai wasit dalam sebuah pertandingan olahraga, tentu kita dituntut untuk menjalankan peran wasit yang sangat profesional. Kita bisa bayangkan jika seorang wasit yang dituntut untuk netral tapi justru ikut bermain atau memihak salah satu tim, tentu ini akan sangat merusak ya, sangat merusak ritme pertandingan maupun citra dari pertandingan itu sendiri. Jadi tantangan itu ada ya, tetap ada, tapi kita berusaha tetap kita menjaga netralitas kita dengan memberikan pemahaman maupun pengertian kepada seluruh khalayak bahwa KPU ini benar-benar netral, tidak ada kepentingan dalam menjalankan tugas murni untuk kepentingan bangsa dan negara. Demikian.
Baik Bapak, jadi hal tersebut itu bergantung pada bagaimana cara kita merespon ya Pak, merespon Betul, bagaimana situasinya betul. dan bagaimana kita tetap netral dan tidak Iya, berpihak. betul, Lalu betul. selanjutnya Pak, batasan apa saja sih Pak yang harus dijaga ASN KPU agar tetap netral? Silakan Pak. Di sini sudah sangat jelas ya, KPU itu selaku penyelenggara ya, penyelenggara pemilu ya, ibaratnya saya katakan tadi di awal adalah wasit sebuah pertandingan olahraga. Batasan yang jelas, kita harus netral ya, tidak boleh kita memihak kepada siapapun, tidak boleh kita berbuat hal-hal yang bisa menunjukkan keberpihakan kepada salah satu peserta. Itu sangat jelas. Nah, kita juga dibatasi ya ruang kita, baik dalam ruang kerja, di luar publik maupun dalam media sosial ya. Media sosial dan sekarang era digital, kita juga dituntut untuk senantiasa selalu berhati-hati dalam hal kita mengelola medsos kita, karena kita sangat terikat dengan namanya kode etik ya, kode etik penyelenggara. Manakala kita membuat sesuatu pernyataan yang bias, tentu akan bisa jadi akan mendorong timbulnya sebuah kegaduhan, dan itu sangat kita jaga jangan sampai itu terjadi di permukaan atau lapangan. Intinya bahwa kita tetap netral dalam menjalankan tugas. Demikian Mbak Nisa. Baik, jadi dapat kita pahami ya Pak bahwa netralitas tidak berhenti pada tindakan nyata tapi juga mencakup sikap, ekspresi, bahkan jejak digital. Karena dalam konteks penyelenggaraan pemilu, persepsi publik itu sama pentingnya dengan realitas yang terjadi saat ini. Lalu selanjutnya Pak Zainal, bagaimana KPU memastikan seluruh ASN memahami dan mematuhi Pak prinsip netralitas tersebut? Silahkan. Baik, untuk mematuhi konsep netralitas tentu banyak hal yang kita lakukan di KPU ya, terutama kita tidak pernah bosan, kita selalu melakukan pembinaan ya, pembinaan internal, kita memberikan wejangan, kita melaksanakan diskusi, melaksanakan pertemuan formal. Yang intinya mulai adalah kita menekankan sikap bahwa netralitas tetap harus kita jaga di tengah kondisi carut marut permasalahan yang kita hadapi bersama ini. Tentu kita harus berkonsekuensi, tetap netral, profesional, dan mandiri dalam menjalankan tugas kita sehari-hari. Karena kita yakin dalam menjalankan tugas ada namanya relasi sosial, ada namanya kedekatan individu yang itu perlu kita sikapi dengan arif dan bijaksana sehingga tidak menimbulkan persepsi yang buruk di tengah masyarakat. Demikian Mbak Nisa. Baik Bapak, jadi netralitas tersebut bisa kita wujudkan bukan melalui mekanisme pribadi, tapi juga melalui budaya organisasi yang saling menguatkan ya Pak ya. Lalu selanjutnya nih Pak, apa sih sebenarnya konsekuensi ASN KPU jika melanggar netralitas tersebut Pak? Silahkan. Terima kasih Mbak Nisa. Tentu terkait konsekuensi jika ASN KPU melanggar netralitas itu sangat jelas ya, itu diatur ada dua ya. Yang pertama sanksi administrasi maupun sanksi etik. Nah, kalau di sanksi administrasi itu sangat jelas ya, di Undang-Undang Nomor 20 tahun 2023 tentang ASN itu sangat jelas bahwa ASN dilarang terlibat dalam politik praktis atau kegiatan politik. Nah, kemudian ada turunannya juga itu peraturan pemerintah Nomor 94 tahun 2021 itu juga sangat jelas bahwa ASN dilarang memberikan dukungan kepada calon presiden, wakil presiden, DPRD, DPR RI maupun kepala daerah. Itu sangat jelas. Nah, kemudian terkait dengan sanksi, tentu jelas sanksi, mulai dari sanksi ringan, sedang, berat sampai dengan pemberhentian dari ASN. Kemudian ada juga sanksi etik. Kita selaku penyelenggara itu diikat dengan kode etik penyelenggara pemilu. Nah, jika kita melanggar netralitas, tentu kita akan diproses etik melalui DKPP Republik Indonesia. Itu sangat jelas, sudah banyak contoh para penyelenggara yang dikenakan sanksi oleh DKPP akibat dari ketidaknetralannya dalam menjalankan tugas selaku penyelenggara pemilu. Demikian. Baik Bapak, jadi artinya sanksi itu merupakan bagian penting ya Pak dalam menjaga marwah dan kredibilitas lembaga. Jadi bukan semata untuk menghukum, tapi untuk memastikan bahwa prinsip netralitas benar-benar dijaga dan dilakukan secara konsisten dan juga adil. Wah, menarik sekali Bapak pembahasan kita. Namun teman pemilih, kita harus rehat sejenak. Jangan kemana-mana, tetap saksikan podcast KPU Kabupaten Ponorogo. Baik teman pemilih, terima kasih atas kebersamaan Anda kembali lagi di podcast KPU Kabupaten Ponorogo. Nah Pak Zainal, melanjutkan dari pertanyaan yang tadi, sebenarnya bagaimana sih Pak Zainal ASN KPU tetap memberikan pelayanan publik yang maksimal Bapak? Silahkan. Terima kasih Mbak Anissa. Jadi di tengah kita menjaga netralitas, tentu kita tetap dituntut memberikan pelayanan yang maksimal kepada masyarakat atau stakeholder, dalam arti bahwa
kita memberikan dengan standar pelayanan yang sama ya, tanpa membeda-bedakan, tanpa melihat latar belakang apa dari mereka. Prinsipnya semua warga, semua masyarakat mempunyai hak ya, mempunyai hak yang sama di depan pemerintah untuk mendapatkan pelayanan yang baik, khususnya di KPU Ponorogo. Jadi kita selama ini kita memberikan pelayanan sudah berusaha kita sesuaikan SOP, kita tidak membeda-bedakan, tidak ada diskriminasi, semuanya sama. Itu adalah masyarakat kita semua. Demikian Mbak Anissa. Baik, seperti yang kita ketahui nih Bapak Zainal ini kan sudah melanglang buana nih di dunia birokrasi. Lalu jika berkenan berbagi Bapak, apakah dalam pengalaman Bapak selama ini pernah menghadapi situasi yang menguji komitmen terhadap netralitas Pak? Silakan. Baik, terima kasih Mbak Anissa. Mungkin bukan melanglang buana ya, tapi kita udah kenyang di dunia birokrasi dimanapun kita berada. Baik, berbicara pengalaman yang terkait dengan situasi yang menguji komitmen netralitas, ya tentu aja ya kita pasti pernah mengalami, terutama di KPU ini. Kita pernah mengalami kondisi ya harus berbenturan antara kita harus profesional, tetapi kita mengakomodir kepentingan stakeholder, dalam ini peserta pemilu. Tapi kita tetap berusaha memberikan mereka pemahaman bahwa batasannya ada, bahwa kita dituntut untuk netral. Dan kita sampaikan dengan bahasa yang luas, bahasa yang bisa dipahami, dan mereka juga bisa memahami bahwa ini adalah tuntutan profesionalisme dalam menjaga netralitas selaku penyelenggara pemilu. Dan mereka, alhamdulillah, mereka juga bisa menyadari, bisa memahami dan menerima apa yang kita sampaikan. Jadi kita menyampaikan hal kepada mereka, tetap kita bisa menjaga netralitas yang kita maksud tersebut. Terima kasih. Baik, jadi dari banyaknya pengalaman ya Pak ya, tantangan yang dihadapi kembali lagi kepada preferensi pribadi bahwa integritas itu harus ditegakkan sejalan dengan fungsi menjaga netralitas tersebut ya Pak. Lalu selanjutnya Pak, mengingat ASN ini Pak juga bagian dari masyarakat dengan relasi sosial yang sangat luas, bagaimana sih Pak sebenarnya dukungan keluarga dalam lingkungan sekitar dapat memperkuat konsistensi dalam menjaga netralitas tersebut? Silakan. Baik, terima kasih Mbak Anissa. Ya, tentu peran dan dukungan keluarga itu sangat penting ya, sangat penting khusus bagi para penyelenggara ini, karena itu bisa memberikan semangat, motivasi bagi kita satu penyelenggara untuk menjalankan tugas dengan sebaik-baiknya. Nah, terkait netralitas ini tentu ya kita sebagai penyelenggara kita tidak dapat pungkiri kita punya keluarga semua ya. Nah, tetapi itu tidak mengharuskan kita bahwa namanya kita penyelenggara kita harus memengaruhi keluarga, tidak. Jadi prinsipnya netral itu bukan hanya keluar, tapi termasuk pada keluarga. Jadi kita memberikan pemahaman bahwa kita ini dalam menjalankan tugas tetap netralitas utamakan. Faktor keluarga itu nanti persoalan lain. Jadi intinya kita berusaha memberikan pemahaman bahwa netralitas itu berlaku di semua segi kehidupan. Demikian. Baik Bapak, pernyataan yang sangat luar biasa. Lalu Bapak sebagai ASN yang masih relatif baru nih Pak, saya kan CPNS yang baru juga di KPU Kabupaten Ponorogo. Saya tentu ingin terus belajar dan juga memahami nilai-nilai dasar yang harus dijaga Pak. Lalu apa sih Pak pesan dan nasihat Bapak Zainal bagi kami ASN muda yang baru bergabung agar sejak awal mampu menanamkan dan menjaga prinsip netralitas dalam setiap langkah pengabdian? Silakan. Baik, terima kasih. Pertanyaan sangat bagus banget ini ya menurut saya. Jadi ya pesan saya kepada para ASN yang muda yang baru bergabung ke KPU bahwa istilahnya nasib lembaga kita 10-15 tahun ke depan berada di tangan Anda dan semua ini ya. Jadi pesan saya tentu bekerja maksimal, profesional, berkarya, dan selalu kita berinovasi ya. Ciptakan sebuah inovasi untuk lembaga, dan tentu itu nanti akan memberikan nilai tambah, tentunya nilai tambah kepada lembaga maupun pada diri kita sendiri. Jadi bekerja tanpa pamrih, istilah dengan ikhlas, tentu nanti semua akan berpulang pada masyarakat yang menilai. Intinya jangan kita memberikan ruang untuk melakukan sebuah deviasi atau sebuah penyelewengan. Kita bekerja ikhlas, tulus, lurus, tanpa pamrih dari manapun. Demikian. Baik, terima kasih Bapak Zainal atas jawabannya, atas nasihat dan juga wejangan yang telah diberikan kepada saya. Hal tersebut menjadi pengingat bagi saya untuk terus memberikan tanggung jawab terbaik kepada masyarakat dan juga memberikan pelayanan optimal terkait dengan netralitas. Lalu Bapak Zainal, sebagai pertanyaan penutup, mengapa sih Pak publik itu perlu percaya bahwa ASN KPU benar-benar netral Pak? Silahkan. Terima kasih Mbak Nesya. Pertanyaan yang sangat bagus juga. Tadi pertanyaan, mengapa publik perlu percaya bahwa ASN KPU netral? Nah, kita sama-sama mengetahui ya bahwa kepercayaan publik itu adalah salah satu fondasi ya
salah satu fondasi dalam menjalankan pemilu. Ya, kita bayangkan jika masyarakat tidak percaya dengan sebuah lembaga, tentu yang akan sangat berpengaruh pada performa, pada bagaimana pelaksanaan tugasnya. Jadi sangat dibutuhkan kepercayaan publik agar kita bisa betul-betul termotivasi dalam menjalankan tugas. Nah, jika kita istilahnya tercederai dengan hal ini, tentu kita juga akan berpengaruh pada stabilitas pemerintah. Itu sangat-sangat penting ya. Jadi di tengah hiruk pikuk sorotan dari masyarakat, bukan hanya pada KPU, tapi pada lembaga lain, kita belajar dari pengalaman dulu bahwa kita betul-betul harus bagaimana kepercayaan publik itu harus kita benahi, kita jaga untuk bagaimana masyarakat bisa kembali kepada kepercayaan semua bahwa pemerintah memang ada untuk masyarakat. Demikian. Baik, terima kasih Pak Zainal atas jawaban-jawabannya. Tidak terasa, obrolan kita sudah sampai di penghujung acara. Dari perbincangan tadi, kita belajar bahwa netralitas ASN KPU bukan sekedar aturan, tetapi komitmen moral untuk menjaga kepercayaan publik dan kualitas demokrasi. Terima kasih kami sampaikan kepada Bapak Zainal Arifin, Bapak Sekretaris KPU Kabupaten Ponorogo, atas kehadirannya di podcast KPU Kabupaten Ponorogo, atas waktu, atas cerita dan insight yang sangat berharga. Semoga apa yang disampaikan hari ini bisa memberikan pemahaman baru dan menumbuhkan kepercayaan masyarakat terhadap penyelenggaraan pemilu. Bagi teman pemilih, ingat, demokrasi tidak hanya dijaga di bilik suara, tetapi juga melalui kerja-kerja sunyi ASN KPU yang profesional dan berintegritas. Jangan lupa like, share, dan juga subscribe podcast ini serta ikuti media sosial resmi KPU Kabupaten Ponorogo untuk konten edukatif demokrasi lainnya. Akhirnya, saya Anissa Nurhidayah dan segenap tim yang bertugas pamit undur diri dari hadapan Anda. Terima kasih atas kebersamaannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih, Pak.